Allah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'd. Babu ghazwati Dzi Qarad, perang Dzi Qarad. Saya lupa belum menelusuri apa makna Qarad. Tidak diterangkan oleh Imam Nawawi juga di sini. Beliau hanya menjelaskan Dzi Qarad itu ma'un ala nahwi yaumin minal Madinah, satu sumber mata air yang jaraknya 1 hari dari Madinah. Perang Dzi Qarad mungkin bagi bapak-bapak terasa asing ya terdengarnya. Santri juga mungkin karena di kitab Sirah Nabawiyah jarang ada, tapi di hadis ada. Paling yang terkenal Badarnya, Uhud maupun apal berapa apal. Perang Dzi Qarad ini terjadi antara sesudah Hudaybiyah dan sebelum Fatu Makkah, atau bahkan Khaybar. Sudah Hudaybiyah, sebelum Khaybar Yahudi, kemudian kesananya kan Fatu Makkah. Hadisnya sangat panjang, mungkin kita bagi 2 sesi atau 3 atau 4 sakaburuna we. Ini tentang kepahlawanan seorang sahabat yang namanya Salamah bin Al-Aqwa. Hadisnya diceritakan oleh putranya Iyas bin Salamah. Dia mendapatkan cerita ini dari bapaknya langsung, Salamah bin Al-Aqwa. Tentu sebagaimana biasa, para sahabat menjelaskan ini bukan bermaksud riya, tetapi menjelaskan fakta sejarah bagaimana perjuangan dulu Nabi, para sahabat melawan orang kafir. Dan kita juga sangat mengambil banyak faidah dari hadis-hadis seperti ini. Bayangkan kalau sahabat tidak menceritakannya, kita jadi nggak tahu, nggak ada banyak uswah, tidak banyak yang bisa kita teladani. Tapi dengan sahabat bercerita, ini untuk kegiatan ilmu itu dilakukan oleh para sahabat. Berawal dari Hudaybiyah, qadimnal Hudaybiyata ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami datang ke Hudaybiyah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nahnu arba'a asyrata mi'atan. Kami ada 1400, maksudnya 1400. Wa 'alaiha khumsuna syatan, dan hanya membawa 50 kambing. La turwiha, tidak mungkin cukup memberi minum ke 1400. Dan kambing perah kan tidak seperti sapi katanya 1 hari bisa 2 kali ya. Kambing perah, kalaupun diperah 1 hari 2 kali, tidak sebanyak air susu sapi. Jadi unta, sapi, kambing terutama sapi mada berat, itu dibawa oleh para sahabat dalam jihad, dalam perang, sebagai air minum juga. Dan laban di dalam hadis itu selalu merujuk susu kambing ya, bukan susu sapi. Dan khasiat susu kambing lebih tinggi ya, lebih aman dari kolesterol dan lain sebagainya dibanding susu sapi. Ini kata pejuang ekonomi. Kalau hari ini susu sapi lebih dipromosikan, itu karena penjajahan ekonomi saja. Di barat ternak kambing, yang adanya sapi ya. Makanya kesan kita kalau disebut susu sapi, padahal yang ada dalam hadis dan yang paling besar khasiatnya susu kambing.
Faqa'ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Jabal Raqiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian duduk di samping Raqiyah, satu mata air. Fa imma da'a wa imma basaqa fiha. Mungkin beliau berdoa dan mungkin beliau meludah padanya. Ludah Nabi kan khasiat ya, kayak nanti ini di akhir hadis ini Ali bin Abi Thalib sedang sakit mata, disuruh memimpin Khaybar, Nabi kan meludah lalu diusapkan dan kemudian sembuh. Itu mujizat ya, bukan sunnah, kada diamalkan Bapak. Itu kemudian digitukan karena para sahabat pun tidak ada yang mengamalkannya, itu menunjukkan mujizat. Fajasat, lalu kemudian mendung. Fasaqaina wastaqaina, maka kami bisa memberi minum hewan dan kami pun bisa minum. Ya, saqaina itu artinya menyiram atau memberi minum, mengairi, pokoknya merecai ka batur. Kalau konteks ini tentu keternak dan lain kernyawa. Wastaqaina, kami juga bisa minum. Doa Rasul pasti diijabah. Thumma inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'ana lil bai'ah fi asli syajarah. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil kami untuk berbaiat di bawah pohon. Ini diabadikan dalam surat Al-Fat. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahtash syajarah. Qala fa bay'atu awalan nas, aku pun ikut berbaiat, kata Salamah bin Al-Aqwa, di rombongan yang pertama. Tsumma bay'a wa bay'a, kemudian Nabi membaiat lagi berkelompok ya, tidak langsung semua dibaiat. Hatta idza kana fi wasatin minan nas, sehingga ketika sampai di rombongan yang pertengahan, qala, Nabi bersabda, bay'a ya Salamah, berbaiatlah kamu wahai Salamah. Qala qultu qad bay'atuka ya Rasulullah fi awwalin nas. Rasul, aku tadi kan sudah baiat di rombongan yang pertama. Qala bay'a yas. Qala wa aidan qala wa ra'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam azilan. Dan juga saat itu beliau melihat aku azilan. Di sini dijelaskan laisa ma'hu silah, enggak bawa pedang. Ya, jago gelut. Salamah bin Al-Aqwa tuh kudu make pedang. Qala fa'atani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hajafah au daraqah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikanku perisai atau tameng. Dua-duanya sama artinya. Tsumma bay'a, kemudian beliau membaiat. Jadi Salamah bin Al-Aqwa baiat kedua kalinya. Hatta idza kana fi akhirin nas, sehingga ketika sampai rombongan terakhir, qala ala tubayyuni ya Salamah, kenapa kamu tidak berbaiat kepadaku wahai Salamah? Qala qultu qad bay'atuka ya Rasulullah fi awwalin nas wa fi awsatin nas. Rasul, kan tadi aku sudah berbaiat kepada Anda yang pertama lalu yang kedua. Qala wa aidan qala fa bay'atu tsalitsah, kemudian aku membaiat beliau ketiga kalinya. Tsumma qala li ya Salamah aina hajafatuka au daraqatuka allati a'taituk, mana tameng yang aku berikan ke kamu? Qala qultu ya Rasulullah, punten wahai Rasulullah, laqiyani ammi Amir, pamanku Amir menemuiku azilan, tidak bawa apa-apa ya. Kenapa ini Rasul mau perang, banyak sahabat yang tidak bawa apa-apa? Kan Hudaybiyah bukan mau perang,
mau haji, ya cuma ditahan oleh kaum Quraisy, nggak boleh masuk. Kalau pedang orang Arab mah siga bedaug petani muka sawah pasti ayo mau bedaug jangan ngaramet naon gitu. Jadi pedang bagi orang Arab itu senjata wajib lah, ya, pasti dibawa gitu kemanapun pergi. Mun urang mah dompet lah pasti dibawa kemana wae. Nah, pamanku menemuiku dalam keadaan nggak bawa pedang, nggak bawa senjata. Fakta itu iya, maka aku pun kemudian memberikan kepadanya. Nah, soalnya jam emang lah, biar aku mah nggak bawa alat-alat perang juga. Fadoika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun tersenyum. Wa qala innaka kalladzi qalal awal. Kamu ini seperti perkataan orang-orang terdahulu. Allahumma baghini habiban wa ahabbu ilayya min nafsi. Ya Allah, carikanlah untukku seorang kekasih yang dia lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Ini maksudnya pepatah bagi di budaya Arab, orang yang jatuh cinta, sangat ingin jatuh cinta, ingin punya kekasih, yang kekasih itu dia sangat cintai. Pepatah bagi orang Arab yang anu jara romlo. Maksudnya di sini Salamah sudah berhasil mengamalkan hadis Nabi mencintai saudara seperti mencintai diri sendiri, bahkan lebih. Ya. Ketika menemui pamannya Amir tidak bawa alat perang, sok ejak mangkeun bae abdi mah gitu. Saya tidak menemukan penjelasan dari Imam An-Nawawi dan saya tidak sempat membuka kitab-kitab syarah Sahih Muslim yang lain. Mengapa Nabi SAW sampai menyuruh Salamah berbaiat 3 kali? Kemungkinan besar karena Nabi SAW tahu akan ada peran besar yang akan Salamah lakoni. Baiat itu tujuannya buat menguatkan hati, bukan untuk mengikat diri, ya. Makanya saya pribadi sering meluruskan paradigma. Saya mah cenah gak mau jadi pimpinan, berat. Memang kalau nggak jadi pimpinan tidak berat. Sama kullukum ra'in kata Nabi. Semua kalian pimpinan, mau yang jadi pimpinan, mau jadi anggota, semua juga pimpinan. Kurang kumat hadis jelas. Baiat itu tujuannya agar kita kuat dalam menjalankan tugas. Atau contoh, ya, seorang yang belum masuk anggota, kenapa nggak masuk anggota? Cenah berat baiat. Isi baiat anggota apa? Menjalankan Quran Sunnah, taat pimpinan, kemudian berdakwah. Ini memang kalau tidak dibaiat itu wajib. Nggak sarua wajib. Ya. Sama wajib mau dibaiat mau tidak dibaiat. Yang namanya mengikuti Quran Sunnah, berdakwah wajib. Cuma baiat itu buat menguatkan kita. Ya meski tidak kemudian saya juga chauvinis wajib menjadi anggota Persis, anggota Muhammadiyah, enggak. Itu hanya wasilah saja. Kalau saya mah baiatnya mau ke partai anu silakan, ya kemanapun asal kita baiat itu sunnah, mengikatkan diri untuk menguatkan diri kita dalam menjalankan agama. Jadi baiat itu konteksnya di sana, dan kemungkinan besar Nabi menyuruh Salamah itu untuk menguatkan. Terlebih ya, khusus yang tadi yang kedua kalinya, kok kamu ini nggak bawa apa-apa? Nabi membaiat itu untuk menguatkan. Baiat deh cenah gitu. Bisa kabur. Atau yang ketiga kalinya sama kan? Kamu kan udah dikasih perisai, kemana? Kasihkan sama paman saya, dibaiat lagi untuk menguatkan Salamah bin
Al-Aqwa, bahwa dia harus bertempur. Makanya kata para sahabat, ini yang disebut bai'atur ridwan. Kenapa disebut ridwan? Karena ada ayatnya laqad radiyallahu 'anil mu'minin. Ya. Apa yang dimaksud bai'atur ridwan? Kata para sahabat dalam hadis-hadis bab bai'at, nubayyi'u 'alal mauti, kami dibaiat harus siap mati, jangan kabur. Ya. Meski kemudian tidak jadi, ya, karena orang kafir Quraisy gentar dan ngajak damai. Dan di Al-Quran di surat Al-Anfal ada ayatnya, wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal 'alallah innahu was-sami'ul 'alim. Kalau musuh ngajak damai, ikuti, nggak boleh mual perang, nggak boleh, harus ikuti, tawakal kepada Allah. Kumacan lamun ke bohong, pan ada ayat kelanjutannya, wa yuridu ayyakhda'uk fa inna hasbakallah walladzi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin. Kalau mereka kemudian menipu, kalem, pan cukup bagimu Allah, hantam serang dengan kaum mukminin gitu. Jadi kalau orang kafir Quraisy atau siapapun musuh ngajak berdamai, nggak boleh umat Islam tidak berdamai. Atau dalam hal apapun sebetulnya, bukan dalam perang saja, dalam kasus misalkan konflik, ya, konflik di mana kita ada konflik dengan seorang, sengketa tanah, sengketa harta, dia ngajak damai, ya damai saja. Kecuali mungkin dalam kasus kriminal, pembunuhan, ya, yang ada kisos, itu di Al-Qur'annya damai itu pilihan. Pilihan yang keduanya kisos, ya. Di Al-Qur'annya kan kumang ada pohode. Jadi pokoknya kalau misalkan, atau di surat Al-Maidah, famang tasaddaqo bihi fahuwa kafaratullah. Tetapi tetap itu salah satu pilihan saja, bukan berarti wajib diterima. Tapi kalau damai di luar hukum kisos yang ada hukum balas, maka terutama perang harus ikut. Dan Amir ini nanti juga punya peran besar sampai diceritakan oleh Salamah bin Al-Aqwa di hadis ini. Tsumma innal musyrikin rasaluna, kemudian orang-orang musyrik bermurosalah. Murosalah itu bisa ngirim surat, bisa ngirim rasul, utusan, mengirim surat, mengirim ajakan as-sulh untuk damai. Dan kemudian hatta masya ba'duna fi ba'd, sampai sebagian dari kami berinteraksi, berbaur dengan sebagiannya lagi. Karena dalam riwayatnya orang musyrikin datang ke Hudaybiyah berinteraksi, jadi tidak jaga jarak lagi. Wastolahna, dan kami pun kemudian berdamai. Titik. Nah itu cerita tentang Hudaybiyah di hadis ini sampai sini. Nanti ada khusus, bab khusus tentang Hudaybiyah. Qala wa kuntu tabi'an li Talhah bin Ubaidillah. Ini adegan yang lain, ya, lamun dina sinetron mah adegan yang lain di drama. Aku dulu seorang pekerja Talhah bin Ubaidillah. Talhah bin Ubaidillah sahabat yang kaya. Salamah bekerja di Talhah. Aski farasahu, aku bagian memberi minum kudanya. Wa ahussuhu, ahussu teh arti asalnya nyabak, menyentuh, maksudnya membersihkan kudanya, ya, mengurus kudanya, memandikan, membersihkan. Wa khdimu, dan aku melayani Talhah, bukan hanya bagian ngurus kuda saja, tapi jadi pelayan secara umum. Wa akulu min ta'amihi, aku pun makan dari makanannya, jadi ikut makan sebagai pembantunya. Wa taraktu ahli wa mali, bukan karena Salamah tidak punya keluarga, tidak punya harta, punya. Aku tinggalkan keluargaku, anak istriku, aku tinggalkan hartaku, muhajiron ilallahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, karena hijrah
menuju Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini yang saya pribadi sering kasih catatan, kalau kita berbicara hijrah itu meninggalkan keluarga dan harta. Kalau memang harus ditinggalkan, kalau nggak bisa dibawa, tinggalkan. Sekarang konteks hijrah itu kan menghijrahkan hijrah dari yang haram, ya. Hadis-hadisnya begitu, al muhajir man hajarom manahallahu an. Hijrah hari ini, bukan hijrah di Bandung pindah ke NII, bari NII nah di Bandung kene kehead. Hijrah hari ini meninggalkan yang haram. Keluhannya apa? Miskin. Keluhannya sudah jadi ladang bisnis. Keluhannya sudah jadi pakasaban. Atuh ngaranna ge hijrah. Tinggalkan hijrah. Kalau memang harus ditinggalkan, kalau bisa dibawa bawa. Tapi kalau pilihannya ini, pekerjaan ini jelas haramnya, bisnis ini jelas haramnya, atau bercampur dengan yang haram. Saya bekerja di sini, ini pakai tanah jeung paharaman unggul, banyak suap menyuap, sogok menyogok, wah dunia 40 lipat unggul. Tinggalkan, wajib itu. Kalau kita tidak meninggalkan, nanti malaikat yang mencabut nyawa kita akan berteriak, fima kuntum nanaonan wae maneh teh gitu. Fima itu kan menunjukkan tempat. Kunaon maneh nanaonan wae teh hirup teh kitu bae gitu cek malaikat. Dan orang-orang yang gak mau hijrah ini pasti jawabannya, kunna mustada'afina fil ard. Apalah daya aku kan hanya karyawan, aku kan butuh pekerjaan gitu. Kata Allah kan, kata malaikat, alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Bumi Allah telain lega, hijrah atuh. Kalau kita tidak hijrah, faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masira. Jahannam tempatnya sangat jelek. Dan Allah menjanjikan, wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsira wasa'a. Orang kalau berani hijrah, Allah akan berikan gantinya rezeki yang lebih luas, yang lebih baik, lebih banyak. Cuma masalahnya urang mah da cana naon geus sieun. Mana gantina hese deui, nah itu menyempitkan akidah ar-razzaq untuk Allah Subhanahu wa taala. Kecenah lamun hijrah mun keluar ti pagawean ieu bagaimana menafkahi, belum apa-apa sudah banyak begitu. Padahal dari dulu yang namanya sahabat hijrah itu tinggalkan. Jongkok di Makkah, peternakan di Makkah tinggalkan, kan namanya hijrah. Hijrah itu harus mampu meninggalkan. Dan kalau kemudian memang sengsara, para sahabat juga memang dulu hijrah sengsara heula. Nabi pun demikian sengsara heula. Tapi kemudian yajid fil ardi muraghaman katsira wasa'a. Sudah banyaklah contohnya, ya. Orang yang dipucuk pimpinan direktur utama Sinarmas. Sinarmas atuh, ya, perusahaan asuransi nomor hiji. Bang oge di mana-mana kalembur-lembur. Saya dulu bimbing KKN di Limbangan ke gunungna nu ka Sumedangkeun aya Sinarmas. Bikin ke pelosok-pelosok. Dia hijrah dan bisa, ya. Tetap hidup, lah penting aya jang dahar atuh. Aya jang sare. Ini sama, Salamah pun menggantungkan hidupnya di Tolha. Bukan menggantungkan, maksudnya bekerja di Tolha karena harta ditinggalkan di Makkah, kemudian keluarga juga ditinggalkan di Makkah. Itu semuanya karena hijrah. Contoh para pengusaha yang dilari riba oge, itu yang hijrah dari riba. Mereka semuanya memang sengsara dulu, tapi dengan semangat yakin dan anan oge ku yakinnya. Usaha ge pan bapak teh usaha teh yakin mah udah mau jalan. Bangkit gitu. Jadi kita jangan menyempitkan rezeki Allah
untuk mendalili yang haram. Apalagi cing atuh geus ngaji matong aya bahasa mun teu nginjem kabang moal lancar usaha teh. Wah eta mah tobat nang kudu 70 kali meureun. Nuduhkeun berarti ngajina can nepi. Ini gimana nih hijrah. Kemudian falammas tolahna nahnu ahlu Makkah, ketika kami sudah berdamai dengan penduduk Makkah, waqtalatu ba'duna bi ba'din, dan sebagian kami sudah bercampur dengan sebagiannya lagi, maksudnya berbaur kan, orang Madinah ke Makkah, Makkah ke Madinah, sudah enggak perang lagi. Ataitu syajaratan, aku istirahat di sebuah pohon, fakasahtu syaukaha, aku singkir-singkirkan duri-durinya, balakna, fatoja'tu fi asliha, aku berbaring di akar pohonnya, maksudnya di bawahnya. Qala fa'atani arba'atun minal musyrikin, lalu ada 4 orang musyrik min ahli Makkah, penduduk Makkah, faja'alu yaqauna fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mereka membincangkan, menggunjingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa abghadtuhum, aku marah sama mereka. Fatahawaltu ila syajaratin ukhra, tapi kan karena masa damai, nggak boleh ada kekerasan, nggak boleh ada perang. Pindah we ke pohon yang lain, ngelehan. Wa'allaku silahum, saat itu mereka menggantungkan pedang-pedang mereka. Dihandap mapan meureun bisi ka baduku mah, jadi digantungkan di pohon. Watoja'u, mereka pun ikut berbaring di pohon tersebut. Fabainamahum kadzalik, ketika demikian sedang istirahat sama-sama di bawah pohon, selama di pohon yang ini, mereka di pohon yang itu. Idnada munadin min asfalil wadi, tiba-tiba ada seseorang yang menyeru dari bawah lembah, munayna berhenti lebak. Ya lal muhajirin, wahai kaum muhajirin, qutila ibnu Zunaim, ibnu Zunaim sudah dibunuh, seorang sahabat muhajir. Qala fakhtaratu sayfi, otomatis aku langsung bangkit dan aku langsung bawa pedangku. Tsumma sadattu ala ulaikal arba'ah, lalu aku hunuskan ke 4 orang tersebut, wahum rukud, ketika mereka tidur, ya, maksudnya dihudangkan. Fa akhadtu silahum, aku ambil pedang-pedang mereka, mungkin digarantungkan. Fa ja'altu digtan fi yadi, ini digtan ada di surat Sod, ya. Surat Sod ketika menjelaskan Nabi Ayub, khudh biyadika digtan fadrib bihi wala tahnath, bikin sapu lidi talian tenggel ke ka istri anjeun, tapi tong tarik teuing. Digtan, ya, digtan itu diikat, fi yadi, dalam tanganku. Faumma qultu walladzi karrama wajha Muhammad, kemudian aku berkata, demi Allah yang memuliakan wajah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yarfa'u ahadun minkum ra'sahu, tidak ada seorang pun dari kalian yang wani cengkat, ya, maksudnya melawan, ila darabtul ladzi fi ainah, kecuali aku akan penggal yang ada di sana matanya, maksudnya kepalanya. Jadi asa mobok manggih gorowo keur mah hayang neungeul ti mimiti teh gitu. Alasan kan sedang damai. Nah, ketika ada informasi ada sahabat yang dibunuh, wah aing cenah kesempatan siawan hudang ngalawan dikade ku aing gitu. Tsumma ji'tu bihim asuqum ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian aku giring mereka menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini posisinya belum sampai Madinah, ya, masih di Makkah. Qala wajah ammi Amir birajulin minal abalat. Nah, ini yang tadi, pamanku juga Amir membawa seorang tawanan dari Abalat. Abalat ini nama suku, diambil dari Abalah binti Ubaid, ya, seorang sesepuh
nama suku di Arab di Makkah. Yuqalu lahu Mikraz, namanya Mikraz. Pemimpinnya yaqudu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang digiring oleh Amir di atas kuda kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala farasin mujaffafin, di atas kuda yang ada tijfaf. Tijfaf itu sarungnya. Munayna meureun pakaian kudanya, tapi pakaian buat perang. Ya, kuda perang kan bajuna besi unggul gitu. Nah, jadi kuda yang memang lengkap dengan peralatan perangnya. Berarti memang ini Mikraz dan pasukannya berniat menyerang Nabi. Jadi meski sudah disepakati damai, yang ngaranna ge atuh orang kafir juga Yahudi Israel we. Damai cenah ayeuna narik dari tepi barat kulantaran di deketan ta ku Emirat Arab. Lah nya wadol ke aneksasi deui. Mun Emirat Arabna we katipu. Dan itu dilaknat oleh semua kaum muslimin di Timur Tengah. Emirat Arab itu makanya donatur Mahad Imarat, ya, Imarat itu kan Mahad al-Imirat dibaca nama. Ya. Emirat Arab itu kan Al-Wilayatul Muttahidah Al-Imirat, ya, Al-Imarat. Ya. Tapi bukan berarti donatur ini tujuan kan, cuma pemerintahnya saja. Dubai sekuler. Fi sab'ina minal musyrikin. Di belakangnya 70 orang musyrik yang sama, ya, bawa pedang mau nyerang. Fanadhara ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat mereka, faqala da'uhum, kata Rasul, ya sudah, biarkan saja, kan ini sedang berdamai. Yakun lahum badul fujur wa thina, bagi mereka awal dosa dan yang kedua kalinya, maksudnya mereka berdosa di awal dan di akhir. Fa'afanhum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian memaafkan mereka, termasuk yang 4 orang yang dikiring oleh Nabi oleh Salamah. Wa anzalallah, dan kemudian Allah menurunkan ayat yang ada di surat Al-Fat. Wa huwallazi kaffa aydiyahum 'ankum wa aydiyakum 'anhum bi batni Makkah min ba'di an azfarakum 'alaihim. Dialah yang menahan tangan mereka dari menyerang kamu. Ini ya Mikraz dan kawan-kawannya yang 70 orang yang menyerang Nabi ketika masih di Makkah mau perjalanan pulang. Dan juga tangan kalian dari mereka. Padahal Nabi mampu buat membunuh mereka, melanggar perjanjian. Tapi kan ini baru seumur jagung istilahnya kan. Perdamaian baru dirintis, masa harus dibatalkan? Dan yang membatalkannya kan bukan kaum musyrikin yang tokoh-tokohnya. Ini yang dari Abalah saja, satu suku kecil. Kalau kemudian Nabi membunuh, melanggar perjanjian, kan dalam perjanjiannya kalau ada koalisi kaum kafir Quraisy, sama kedudukannya harus diperlakukan seperti kaum kafir Quraisy, berdamai saja. Dan Nabi tidak membunuh mereka karena mereka belum jadi nyerangnya, kecuali kalau sudah jadi nyerang pasti dilawan. Al-ayah kullaha, ayat semuanya turun dan seterusnya sampai akhir surat Al-Fat. Sekian dulu cirian, nanti kita lanjut dengan kisah lanjutannya Nabi pulang ke Madinah, dan nanti ada peristiwa khusus di Dziqarad. Jadi kita belum sampai pada Dziqaradnya. Ini masih dalam masa awal Hudaybiyah dan pulang. Dziqarad itu terjadiannya ketika Nabi SAW pulang dari Hudaybiyah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala rasulinal karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.